Nah, pas nih. Orangnya pas. Saya screenshot dulu ya sebelum mulai ya. Saya screenshot senyum-senyum. 1, 2. Bentar. Oh, belum. Hmm? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa. Salam sehat kita semua ya hari ini dan seterusnya. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita dari Pancasila sebagai dasar negara. Sebenarnya materi ini udah pernah dibahas di mata kuliah Pancasila, tapi kita nanti membahasnya mungkin semoga dengan nuansa yang berbeda. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sampai dengan minggu depan pun materinya masih seperti ini, artinya masih saya yang menyampaikan secara langsung, tapi pertemuan kelima dan seterusnya kita sudah mulai menyentuh LMS-nya. Ya, paham ya? Jadi kapan-kapan kita menggunakan LMS dalam belajar. Karena LMS itu bagian dari kebaharuan dilakukan secara online. Sesekalilah kita lakukan pembelajaran secara LMS dengan menggunakan chat di LMS tadi. Itu tujuannya biar juga tidak jenuh kita belajar ya. Harusnya memang pilihannya itu kalau nggak salah yang saya ikut rapat itu, dosen itu boleh ngajar 1 jam pertama pelajaran, terus 1 jamnya LMS sebenarnya boleh kayak gitu. Cuman saya untuk pertemuan awal-awal 1 sampai pertemuan keempat nanti pengennya saya tuh full saya dulu yang bahas secara langsung dan materinya pun jamnya pun full sampai dengan jam 15.40 gitu. Mengerti ya teman-teman ya. Jadi minggu depan masih saya seperti ini, tapi minggu depan lagi kita sudah mulai menyentuh LMS. Jadi sentuhannya nanti berbeda lagi. Gitu ya. Itu cara belajarnya. Ya, saya berharap kita belajarnya santai aja karena zaman sekarang ini zaman banyak
pusing ya, kita belajar online itu sebenarnya jenuh, tapi kalau kita nggak bisa ngatasin kejenuhan itu maka kita sendiri malah stres nanti. Yang ngajar malah bisa bikin stres juga, yang belajar juga stres, semuanya stres. Tapi solusinya adalah cara belajar yang kita rubah menjadi cara-cara yang memungkinkan untuk tidak membebani kita semua. Makanya di era PJJ saya juga paham mahasiswa banyak kerjaan, banyak tugas lah artinya. Saya juga PKN atau kewarganegaraan dan Pancasila juga tidak mau banyak tugas. Tapi tugasnya satu saja tapi kurang lebih ada maknanya lah gitu. Kalau dikit-dikit tugas, besok ini kumpulin ini, yang stres tuh kalian gitu. Saya juga nggak mau juga bikin stres kalian. Saya juga nggak mau juga banyak-banyak ngoreksi kan. Cukuplah ngoreksi UTS, UAS, satu tugas gitu. Cukup itu sebenarnya, karena kewajiban cuma itu. Iya, ngapain banyak-banyak kan? Kewajibannya cuma UTS, UAS, sama aktivitas kalian kan, koreksiannya seperti itu. Kalau banyak tugas, itu dalam, kalau Mbak mungkin pernah belajar ya. Kalau guru itu pasti tahu strategi ngajarnya, jadi biar dia juga nggak banyak tuntutan. Mati ya. Kita cukup belajar santai, artinya nggak perlu banyak tugas gitu ya teman-teman ya, nggak banyak tugas kok. Kalau kita tatap muka beda tuh, tatap muka mungkin banyak tugasnya menjenuh. Kalau misalkan kuliah ketemu air mancur udah seneng kan, ketemu air mancur, ketemu beda kelas, ruangan, pindah kelas itu menyenangkan. Saya biasanya ngajar kelas sehari itu pindah-pindah kelas, itu pindah-pindah ruangan, pindah gedung, itu menyenangkan. Oke. Hari ini pakai chat gitu ya, setuju banget ya Mbak Sarah ya, tugasnya sedikit. Kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Saya akan bercerita sebelum ada materi nanti. Dasar negara itu, dasar negaranya kita itu kan Pancasila ya, selama ini kita pahami dan kita jalankan sebagai bangsa yang besar ini. Hanya saja begini teman-teman, saya ingin menganalogikan suatu dasar itu seperti apa. Kenapa harus ada dasar negara? Saya ingin menganalogikan seperti bangunan yang kokoh, yang mana bangunan itu bisa menampung banyak orang sesuai kebutuhan daya tampungnya. Maka saya memiliki keyakinan seorang arsitekturnya pun di dalam mendesain rumah itu harus dengan betul-betul dengan kokoh, dengan baik. Berapa kedalaman fondasi yang dibangun, berapa kekuatan bahannya seperti apa, agar bangunan tersebut tidak mudah runtuh, tidak mudah hancur hanya karena gesekan-gesekan tertentu. Ibarat kata kita sedang ingin membangun rumah, katakan nama rumahnya adalah Indonesia. Kita tahu Indonesia memiliki keragaman yang sangat luar biasa, penumpangnya sangat banyak, beragam sekali. Kalau nggak dibangun sebegitu kuatnya, maka rumah kita akan hancur dan tidak bisa menopang saudara-saudara kita semua. Tanah kita katakanlah dari Sabang sampai Merauke, itu tanah kita.
yang kita harus bangun menjadi satu negara, namanya Indonesia. Untuk bisa kokoh, bisa terus bersatu, maka satu-satunya yang bisa kita lakukan hari ini adalah memperkuat fondasi itu. Iya kan? Fondasinya itu harus kuat. Siapa yang mau membangun rumah tanpa fondasi yang kokoh? Kalau mau membangun rumah di Kalimantan dengan kondisi yang tanahnya gambut, maka konstruksi bangunannya berbeda. Bahan yang digunakan pun berbeda. Tapi tetap tujuannya ingin memperkuat bangunan. Kenapa beda Pak? Pak ini kenapa harus kuat bangunannya ya? Karena dari situ kita bisa ketahuan menjadi rumah yang kuat atau tidak. Bayangkan saja kalau misalkan kita membangun rumah isinya banyak orang, kemudian daya tampungnya itu untuk 3 lantai, tapi fondasinya untuk 1 lantai, maka nggak lama rumah itu akan hancur dan akan menghancurkan dan bisa membinasakan orang-orang yang ada di dalamnya. Tatanan yang sudah kita bangun, kamar yang kita sudah rapikan dengan dengan perlengkapan yang sudah kita indahkan, dengan perabotan-perabotan yang luar biasa kita hiasi, maka kalau nggak kokoh, maka akan hancur fondasi rumah kita. Gara-gara salah dalam membangun dan mempersiapkan konstruksi bangunannya. Analogi ini selalu saya sampaikan kepada mahasiswa ketika kita membahas dasar negara. Indonesia ini memiliki 17.000 sekian pulau yang terpisah. Kalau kita nggak punya satu kekuatan untuk mampu mempersatukan dan mempererat yang ada, maka kita dengan sangat gampang dihancurkan oleh siapapun yang ingin menghancurkan kita. Saya pernah membaca salah satu buku, isinya itu kurang lebih begini. Indonesia itu seperti, kalau menurut pandangan orang luar, Indonesia itu seperti gunung es yang kelihatan indah dari jauh, tapi masih gampang dipanasin. Tahu kan, gunung es begitu indah, seperti gunung es yang begitu indah, tapi ketika kena panas sedikit langsung meleleh. Gitu kan? Diginiin dikit aja, disentil dikit langsung roboh. Itu saya agak nggak terima statement tulisan itu. Andai saya bertemu dengan pengarangnya, saya bisa mungkin ajak berdebat sedikit lah ya, berdialog. Kenapa saya nggak terima dengan hal itu? Karena menurut saya Indonesia itu nggak bisa disamakan dengan hal itu. Indonesia, nanti kita baca sejarah pelan-pelan, ada materinya. Seperti apa sih perjalanan Indonesia dalam mempertahankan ideologinya? Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebenarnya Soekarno sendiri nggak pernah bicara tentang Pancasila sebagai ideologi, itu nggak pernah. Tapi Pancasila sebagai dasar negara itu iya. Tanggal 1 Juni 1945 itu ketika disepakati menjadi hari lahirnya Pancasila, maka sebenarnya Soekarno menyampaikan Pancasila hanya sebatas sebagai dasar negara. Fondasi, kalau menurut saya fondasi ya. Fondasinya negara kita ini. Agar terciptanya suatu bangsa yang kokoh, maka perlu dasar negara. Kalau nggak ada dasar negara, kita nggak akan pernah bisa. Percaya sama saya. Siapa yang membangun rumah tanpa fondasi yang kuat? Kita ngebangun rumah kelinci saja mungkin ada fondasi yang kokoh. Kita membangun kandang ayam aja, agar ayamnya nggak kokoh, pasti ada fondasi tertentu yang mengikat, yang menguatkan kandang itu. Kan demikian. Nah, saya ingin menceritakan satu hal lagi, bahwa fondasi yang kokoh tadi sudah berhasil menjadi rumah. Sekarang rumahnya itu dihiasi oleh isi-isi yang sangat luar biasa, bisa menerangi rumah itu. Ada agama yang beragam, ada budaya, suku, bangsa, ada luar biasa, kekayaan alamnya luar biasa. Indah sekali rumah itu. Kira-kira kalian mau nggak dasarnya mau dirubah? Kalian mau nggak dasar rumah kita yang sudah indah, cantik tadi dirubah?
Kira-kira kalau dirubah gimana Mas Lintang? Kalau dirubah gimana Mas Lintang? Dasarnya, pondasi rumahmu itu kalau dirubah gimana Mas? Roboh, Pak. Roboh. Yang boleh diapain? Mbak Amelia, yang boleh diapain rumah kita itu? Diperbaiki, Pak. Diperbaiki, diperindah, dipercantik lagi. Dengan apa? Dengan warna-warna, isi-isi yang lebih menarik. Contohnya seperti apa? Kalau rumah kita dibongkar, diganti pondasi, maka robohlah semua tatanan yang ada. Kalau dasar negara kita dirubah, bisa nggak Pak Indonesia itu dirubah dasar negaranya? Bisa, tapi hancur dulu. Perang dulu, hancur dulu, berdarah-darah dulu, mati dulu, banyak korban dulu. Baru kita sepakati negara baru dengan ideologi yang baru. Tentu itu kita tidak mau. Terus kemudian kalau diperindah gimana Pak? Ya bisa. Selama ini setiap presiden selalu punya ciri khas. Apa yang diperjuangkan dan bagaimana tata berjuangnya. Sehingga khas itu menurut saya yang menjadi keindahan tersendiri bagi kita. Sistem pemerintahan yang tadinya parlementer menjadi presidensial. Itu bagian hal yang menurut saya masih boleh dirubah di negara ini. Tapi yang tidak boleh dirubah adalah dasarnya. Siapa yang akan memimpin di rumahmu, itu bisa saja berubah. Ayah kamu, orang tua kita udah nggak ada, ganti lagi siapa pemimpinnya, boleh kan? Yang menjadi orang tertua di rumah kita. Negara pun sama. Yang boleh berganti itu mungkin kepengurusan rumahnya. Tapi rumah itu untuk bisa tetap utuh, dasarnya nggak boleh dirubah. Kalau perlu diperkuat dengan hal-hal yang lain. Roboh, hancur, menghancurkan orang lain. Nah, ini ada upaya. Dalam beberapa tahun terakhir kita sadari bahwa banyak aliran-aliran atau ormas-ormas yang terang-terangan ingin terus berupaya merubah ideologi kita. Itu kenapa terjadi? Karena mereka menganggap bahwa Pancasila itu sebagai satu ajaran. Kamu semuanya, 29 orang yang di ruangan ini, setuju tidak setuju terhadap Pancasila, pasti nilai-nilainya melekat dalam diri kita. Kamu mau setuju, mau tidak terhadap Pancasila itu, nilai-nilai itu tetap melekat pada diri kamu. Coba perhatikan orang-orang yang, katakanlah orang-orang yang komunisme saja. Orang komunisme itu mereka punya jiwa keprikemanusiaan loh. Jangan hanya kalian melihat komunisme, jangan melihat satu sisi gerakan 30 SPKI itu. Jangan hanya melihat sisi itu. Kalau mau pelajari PKI juga ada sedikit nuansa mereka memiliki jiwa keprikemanusiaan. Jiwa persatuan mereka punya kokoh sesama orang komunis. Ya kan? Tetapi di dalam hal-hal yang lain tidak sepakat kita. Mereka tidak mau melibatkan Tuhan dalam urusan kehidupan sehari-hari. Tidak boleh melibatkan urusan Tuhan dalam urusan bernegara. Mereka kan begitu. Di Cina ada masjid nggak? Ada. Bahkan kebanyakan orang Cina juga beragama Kristen juga kan? Ada kan? Lah, mereka kok tetap komunis? Iya. Mereka nggak mau urusan agama dicampur aduk dengan urusan negara. Tapi di Indonesia nggak bisa. Di Indonesia terkenal dengan negara Pancasila yang sila pertamanya itu adalah Tuhan Maha Esa. Di mana setiap aktivitas kita identik dengan aktivitas ketuhanan. Mau bikin aturan harus memperhatikan nilai-nilai ketuhanan. Mau berbuat sesuatu, perhatikan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga mau hanya ada di Indonesia kayaknya. Ada sidang-sidang isbat gitu. Mau mempersiapkan, mau menyepakati, mau menginformasikan kapan Idul Fitri, kapan puasa Ramadan, dan sebagainya. Itu apa? Karena Indonesia beragama, negara yang melibatkan agama dalam urusan kesehariannya, gitu kan? Sama semua yang lain.
Dan kita ini liburnya paling banyak kayaknya dengan negara-negara lain. Apalagi negara Eropa. Ada hari lahirnya, hari besar non-muslim, semuanya ada libur. Ini hari kerja libur ya kan. Hari libur kan enak, ada libur karena apa? Karena ya begitu, kita dalam rangka menghargai. Di mana posisi Pancasila saat ini? Apa yang bisa kita harapkan dari Pancasila untuk saat ini? Pancasila itu tidak bisa kita artikan sebagai suatu alat. Tapi Pancasila itu bagian dari tubuh kita yang sifat-sifatnya itu memang harus melekat dalam diri kita. Siapa di sini yang nggak beragama? Tentu beragama semua. Siapa yang di sini yang nggak punya rasa kemanusiaan? Tentu memiliki semua. Siapa yang di sini nggak memiliki rasa persatuan? Tentu menginginkan persatuan itu. Siapa yang di sini orang yang nggak suka musyawarah? Siapa orang yang di sini yang nggak suka keadilan sosial? Pasti berharap ke semuanya itu melekat dalam diri kita. Pak, haruskah saya teriak-teriak Pancasila? Enggak juga. Haruskah kamu ikut ormas kepemudaan Pancasila? Enggak juga. Kan begitu. Enggak harus begitu, tapi paling tidak kamu mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu dasarnya. Kita Pancasila dasar negara di situ. Kalau rumah kita pengen kokoh, maka kita jangan hancurkan dasarnya. Jangan hancurkan dasar. Upaya perubahan ideologi mau apapun itu sering terjadi di kita, gitu ya. Apapun yang sering terjadi di kita, sampai awal mula G30 SPKI ada yang mencoba mengganti dengan sistem syariah Islam, nggak bakal bisa cocok, nggak akan pernah bisa diterima karena tidak sesuai dengan tatanan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dan sudah jadi rumahnya. Kalau rumahnya sudah jadi, ideologinya mau dirubah, pasti berantakan. Pasti berantakan, kecuali kita membangun rumah baru dengan fondasi yang baru. Nah, kalau Anda ingin menawarkan ideologi yang baru, kamu cari tanah yang masih kosong di bumi ini, pergi ke sana, cari pengikutnya, bikin negara sendiri. Jangan hancurkan republik ini hanya karena ini istilah ideologi. Ideologi itu berawal Ayo, siapa yang saya awali dari gini. Tadi saya kelempar lagi. Ideologi itu berasal dari kata apa? Masih ingat kan Pancasila pernah belajar berkali-kali. Kevin Ayu. Pancasila itu berasal dari kata apa? Pernah tahu ya? Pancasila pernah dengar ya? Ideologi itu berasal dari kata apa maksud saya? Pernah ingat? Pernah dengar ya? Dari kata eidos dan logos ya Pak? Dari bahasa Yunani, Pak. Sinyalnya sore. Artinya apa artinya tadi? Saya santai aja jawabnya, santai aja. Dari ininya sih Pak yang saya dapat, ideo itu artinya ide, cita-cita, gagasan. Sementara logos itu artinya logika, alasan, atau ilmu. Oke, bagus.
Jadi ideologi itu apa Mas Andi? Ideologi itu apa Mas Andi? Sederhananya Mas Andi. Mas Andi, dengar Mas Andi. Jadi ideologi itu apa intinya Mas Andi? Sederhananya saja Mas Andi. Ideologi itu pemahaman yang dianut. Kedengaran nggak Pak? Kedengeran. Oh, kalau menurut saya ideologi itu pemahaman yang dianut semua orang yang terkumpul di dalamnya untuk mencapai suatu cita-cita begitu. Oke, bagus. Jadi ideologi itu bisa dikatakan suatu gagasan dari suatu proses ilmu. Kok bisa begitu? Karena ideologi itu berasal dari kata ide itu kan gagasan, terus logosnya itu bisa diartikan sebagai ilmu. Maka gagasan ilmu. Jadi Pancasila itu ada bukan karena tiba-tiba ada. Bukan karena tiba-tiba ada Soekarno tiba-tiba mengungkap kata Pancasila, enggak. Tidak semudah itu yang kita pahami. 3 orang Supomo, siapa? Yamin ya, dan Soekarno itu memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa dalam merumuskan dasar negara. Memang betul Pancasila itu, kata Pancasilanya sendiri lahir dari mulutnya Soekarno. Tapi kelima nilai tersebut ketika dipaparkan satu persatu memiliki kesamaan, cita-cita yang sama. Memiliki keinginan yang sama. Artinya menurut saya 3 orang tokoh besar yang ikut serta dalam merumuskan itu menurut saya orang cerdas, orang yang menurut saya luar biasa kecerdasannya. Sehingga kita memiliki Pancasila seperti hari ini. Nah, teman-teman, Soekarno sebelum adanya kata Pancasila, sebelum ada kata-kata Pancasila pada 1 Juni, Soekarno itu sering mengkampanyekan Pancasila atau 5 nilai-nilainya itu jauh sebelum 1 Juni 1945. Sebelum itu Soekarno sering diskusi sama teman-temannya, saat di penjara masih sempat diskusi, saat diasingkan sempat diskusi tentang akan bisa berhasil 5 nilai yang diyakini. Dari mana dia bisa meyakini dan mengetahui hal itu? Pertama, ketika dia membaca buku-buku sejarah, bahasa Sanskerta, buku yang masa lalu yang dia baca, sejarah-sejarah tentang budaya bangsanya. Nah, Soekarno juga menyampaikan dalam beberapa pidatonya juga, Pancasila itu bukan ciptaan saya. Pancasila itu saya hanya kayak semacam merangkum apa yang terjadi pada sikap dan perilaku nenek moyang kita zaman dulu. Karena zaman dulu, zaman sekarang dan zaman akan datang harus dipersiapkan dengan karakter yang sangat kuat. Sehingga Pancasila itu gambaran nenek moyang kita. Bahwa zaman dulu nenek moyang kita beribadah sesuai dengan beribadah sesuai dengan beribadah ada dari nama Hindu kan, ada agama Islam datang dibiarin menyebarkan agama masing-masing, tidak saling. Kehebatannya di sini. Sampai sekarang Islam menjadi agama yang mayoritas juga tidak pernah diganggu dan tidak pernah saling mengganggu. Oknum-oknum tak bertanggung jawab mengatasnamakan agama padahal perilakunya jauh dari tindakan orang beragama. Terorisme beberapa hari yang lalu karena ketidaksukaannya terhadap agama tertentu, sampai segitunya
sampai bunuh diri. Kan? Apa yang dibanggakan? Saya bingung sama terorisme. Aksi-aksinya selalu gagal dan orang pengikutnya nggak banyak. Nggak nambah juga, malah orang malah benci terhadap mereka. Menjadi musuh bersama bagi kita sekarang. Artinya, suka dengan Pancasila, dianggap togut, dianggap sesat. Gitu ya. Padahal Pancasila itu bukan satu ajaran harus yang kita caranya itu cara mengikutinya seperti kita mengikuti agama. Kenapa? Karena nilai-nilainya itu ada di agama, gitu kan? Nilai-nilainya itu ada di agama. Tapi mengikuti atau bukan suatu dosa seperti kita melanggar tindakan agama. Misalkan nih, kalau kamu hari ini tidak puas dosa, urusanmu itu sebenarnya sama agamamu, bukan sama Pancasilanya. Pancasila itu hanya kalau masalah dosa nggak dosa, bukan Pancasila yang memvonis. Paham ya? Yang memvonis urusan Tuhan masing-masing. Yang Hindu sama, yang Buddha juga sama. Punya urusan masing-masing dengan agama. Tapi Pancasila posisi menjadi alat untuk pemersatu bangsa. Harus kokoh, harus kuat gitu ya. Oke, saya akan sampaikan. Oke. Ketika kita bicara tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, maka tadi sudah dijawab oleh teman-teman apa itu dasar negara. Dasar negara itu ya kita analogikan ya dasar, sesuatu hal fondasi kekuatan yang utuh, yang kuat, yang punya nilai karakter dan dicita-citakan untuk terus dipertahankan. Itu dasar. Kalau kita analogikan ke suatu fondasi, jelas dasar adalah sesuatu yang di bawah kokoh kuat. Karena itu dasar, maka nggak bisa dasar itu kita rubah begitu saja, karena nanti akan menghancurkan republik ini yang kokoh, yang kuat, yang utuh gitu. Bayangkan Indonesia ini beragam pulau. Kalau dihitung kalau nggak salah 17.000 kan pulaunya. Kita kehilangan Timur Leste saja semacam semacam kehilangan satu bagian. Meskipun secara histori Timur Leste itu bukan jajahan Belanda sehingga menjadi bagian dari kita gitu. Gak apa-apa lah ya, kita kehilangan saat masih banyak yang lainnya. Tapi itu masa lalu. Nah, ke depan apa yang harus kita lakukan? Mempertahankan keutuhan NKRI dari hal yang ini. Jangan sampai negara yang daerah-daerah yang lain juga ikut ingin. Ayo kita berubah. Ini Papua bikin sendiri, semuanya bikin sendiri. Gak bisa. Kita sudah sepakat menjadi satu bangsa, satu kesatuan. Hebat ya dulu ya. Soekarno bisa meyakini Sumatera. Soekarno bisa meyakini orang Kalimantan, Sulawesi, orang Papua, orang Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, daerah-daerah yang lain. Bisa Indonesia gitu. Ini yang menurut saya langka sekali, teman-teman. Menurut saya luar biasa sekali, ini bisa kita jadikan pembelajaran dalam diri kita. Bahwa Indonesia itu bisa bersatu meskipun komunikasi zaman itu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang bisa menggunakan Zoom, Meet, bisa surat, bisa telepon. Dulu mungkin susah sekali. Bisa meyakini seluruh orang Papua melalui tokoh-tokohnya doang palingan kan. Tokoh Kalimantan, tokoh Sumatera, dari Aceh sampai Papua bisa sepakat, oke Soekarno kita ikut menjadi Indonesia. Itu gak mudah ternyata ya. Film Soekarno itu menceritakan sebenarnya Muhammad Hatta itu menginginkan Indonesia negara serikat seperti Amerika karena keterjangkauan pulau,
keterjangkauan jarak itu membuat Muhammad Hatta itu meyakini Indonesia itu nggak bisa menjadi negara kesatuan. Indonesia itu hanya bisa menjadi negara bagian. Tetapi Soekarno begitu keras, begitu kekeh terus mempertahankan Indonesia seperti satu negara. Seketika Hatta bertanya, "Hei Soekarno, ini kita 17.000 pulau, kita nggak bisa, biarkan saja ini negara Kalimantan, negara Sumatera, negara Sulawesi, satu negara saja. Kita menjadi beberapa negara aja." Apa jawaban Soekarno? "Tidak, Muhammad Hatta. Saya menginginkan negara kita ini satu kesatuan." Apa dasarnya? Apa yang ingin apa dasarnya sehingga mereka harus ikut kita? Sampaikan ke mereka bahwa kita ini senasib seperjuangan sebagai bangsa yang terjajah. Itu yang narasi itu, kampanyenya itu. Hei orang Aceh, mari bersatu saja ikut Kesatuan Republik Indonesia. Kita ini satu bangsa, satu sejarah, satu keturunan, satu nenek moyang. Begitulah kurang lebihnya narasi-narasi kampanye yang baik. Untuk itu kita bersatu untuk menjadi satu negara, Indonesia. Semua, sehingga mereka yakin pada saat proklamasi kemerdekaan pun kita sepakat menjadi satu negara dan dasarnya sudah dibacakan. Nah, untuk pulau kita, wilayah Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pemersatu bangsa, itu tidak mudah. Dari awal kemerdekaan, dari mendapatkan banyak tantangan, dari banyak diskusi, upaya gerakan-gerakan kaum mayoritas seperti Islam saat itu juga sudah, yang komunisme ingin mendirikan komunisme, yang nasionalisme kekeh tetap Indonesia tetap menjadi negara nasional. Itu berjalan terus-menerus sampai hari ini. Kita tetap menjadi negara yang memiliki dasar Pancasila. Ini kita harus beruntung. Bayangkan kalau kita nggak konsisten sebagai negara. Sedikit perang, sedikit berubah, sedikit-sedikit bubar, ganti dasar, ganti ideologi, ganti negara, ganti semuanya. Maka saya tidak yakin dengan keindahan pulau kita yang beragam ini, kita bisa bertahan lama. Tapi karena Pancasila kita bertahan lama. Bukan karena saya menuhankan Pancasila, tidak. Tapi Pancasila memang satu-satunya alat pemersatu bangsa. Dan 5 nilai itu memang tidak bertentangan dengan nilai agama. Bahkan 5 nilai itu ada dalam nilai Al-Quran sebagai agama yang saya yakini. 5 ada dalam Al-Quran. Sebagai perintah Tuhan bahwa kita itu, bahwa Tuhan itu Maha Esa, gitu kan, tunggal, bahwa kita diminta untuk berperilaku baik sama manusia, kita diminta untuk bersatu, kita diminta untuk musyawarah, kita harus adil terhadap sesama. Ini bukti bahwa nilai-nilai ketuhanan itu memang masuk dalam Pancasila itu. Kemudian yang berikutnya, jelas ya tujuan negara kita adalah ingin melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini tujuan negara kita loh. Tujuan negara kita yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu tugas saya ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas kalian di mana? Semuanya sama gitu ya. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Ya kalau pajak-pajak dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, disalurkan dengan baik, maka bisa membuat kesejahteraan, kemajuan dan kesejahteraan umum. Gitu kan? Semua sama, punya peran yang masing-masing. Tugas saya mencerdaskan bangsa sebagai dosen, sebagai pengajar. Ada hal-hal yang semuanya melindungi segenap bangsa, mungkin ini tentara gitu kan. Semuanya memiliki tugas yang sama. Gitu. Ini tujuan kita.
untuk bisa mewujudkan itu semua, untuk bisa mampu mewujudkan itu, kita harus menjadi yang besar, bangsa yang harus kesadaran bahwa masa depan milik bersama. Maka adalah milik kita bersama. Bukan masa depan adalah urgensi Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai dasar. Apa pentingnya Pancasila saat ini untuk kita? Siapa yang mau menjawab? Apa pentingnya Pancasila ini? Lalu, apa pentingnya Pancasila? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Kalau menurut saya pentingnya Pancasila ini sebagai dasar dari segala aturan atau peraturan-peraturan yang berlaku umum di Indonesia, Pak. Dan Pancasila ini juga sebagai dalam masyarakat Indonesia untuk ke depan masa depannya juga. Jadi apa sih, untuk keturunan-keturunan kita itu tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan karena mereka tetap tahu bahwa ada dasar negara namanya Pancasila ini. Iya, bagus sekali ya argumentasinya. Terima kasih, Mas. Jadi betul apa yang disampaikan bahwa ke depan harus terus dikampanyekan bahwa Pancasila itu penting, Pancasila itu alat pemersatu bangsa agar terus-menerus sehingga generasi berikutnya akan lupa terhadap Pancasila. Jadi sekarang banyak orang yang acuh tak acuh. Kalau dulu kan kayak karena Soeharto itu terlalu ketat, terlalu mengkampanyekan Pancasila, bahkan memperalat Pancasila, sehingga orang lain itu tahu, sampai kakek saya itu tahu Pancasila itu seperti apa. Ke waktu seketika saya pulang kampung 2 tahun yang lalu, dan saat itu juga kakek saya kan generasi lama ya. Jadi dia kekeh sekali. Dia tidak paham tentang undang-undang lingkungan, undang-undang yang melarang ngebakar hutan. Di Kalimantan itu kan rawan sekali kebakaran. Tiba-tiba beliau, sering saya ingatkan, jangan ngebakar hutan, takutnya nanti ditangkap polisi, nggak ada yang bisa nahan, nggak ada yang bisa bantuin. Satu ketika saya pulang ke rumah saya, gejar Kalimantan itu kebakaran saat itu. Nah saat itu dibakar, di belakang rumahnya itu ada semak-semak kecil, dibakar sama dia. Dan habis itu ditinggal tidur sama beliau, depan belakang rumahnya. Tiba-tiba polisi datang ke rumahnya, buka pintu, sama tentara ya datang juga, tapi polisi yang bertindak. Apa yang terjadi? Beliau pura-pura nggak tahu. Beliau pura-pura nggak tahu, pura-pura bukan yang saya sampai di penjara hanya karena ngebakar semak-semak di belakang rumah saya. Maka sobek saja merah putih itu. Dulu nggak ada pada zaman Soekarno gitu. Beliau nggak paham bahwa perubahan zaman sekarang sangat drastis. Banyak aturan-aturan baru yang beliau nggak tahu. Dulu zamannya Bung Karno, kita nih bakar hutan di Kalimantan ini nggak apa-apa. Itu yang namanya kakek-kakek ya. Udahlah biarin aja. Ya saya mengalah aja mau lagi kan. Malah dari polisi tangkap. Tapi untungnya beliau tidur, setelah dibakar tidur. Jadi polisi ngebangun ini, dia dalam kondisi ada di lahan itu. Di lahan itu ditarik, diambil 3 tahun penjara pasti. Itu pasti, dan pasti saya tidak biarkan itulah. Saya perjuangkan. Kenapa ini kan orang bakar ribuan hektar kok nggak dipenjara? Kakekku cuman semak-semak di belakang rumah saja, bukan hutan belantara kok dipenjara. Saya sudah siapkan argumentasinya melawan polisi. Tapi ya begitu teman-teman. Apa ya? Karena ketidakpahaman suatu aturan bisa terjadi. Demikian. Apa dilarang, apa-apa dilarang. Taunya beliau adalah zaman dulu, zaman Bung Karno. Urgensinya menurut
negara itu kita bersama-sama siapa pihak yang terlibat dalam urusan ini terus mengkampanyekan sila-sila Pancasila agar menjadi apa sih? Pulpen. Ini nih. Ini kertasnya ada nih kertas. Ini. Nah, Pancasila itu kan karena posisinya dasar negara dan posisinya itu harus mampu menaungi banyak orang, itu harus perlahan-lahan kita gaungkan kembali. Saya sebenarnya punya ide begini. Andai saya pengambil kebijakan, saya akan punya ide begini. Bisa nggak sih semua televisi swasta itu dalam satu hari membuat satu iklan kampanye tentang Pancasila itu sendiri? 1 menit saja dalam satu harinya. Free ya, free. Kalau saya presiden, saya berlakukan itu. Udahlah 1 menit saja iklan-iklan di televisi, hidup berdamaian. Jangan hanya karena bulan Juni mau 1 Juni hanya tentang Pancasila. Kan begitu. Usul saya pengennya begitu gitu. Jadi kita punya program bahwa setiap televisi swasta itu mengkampanyekan 1 atau setengah menit saja tentang Pancasila itu. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Saya pernah baca, Pak, bahwasanya Pancasila itu merupakan salah satu ideologi terbuka. Artinya Pancasila itu sifatnya masih fleksibel dan perkembangan zaman. Nah, sekarang kan di Indonesia kita rasakan banyak paham yang mulai masuk ke individualisme, konsumerisme, dan sebagainya. Yang sebagian besar itu sedikit banyak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda Indonesia ya, Pak? Maksudnya langkah nyatanya agar Pancasila ini tidak luntur sebagai dasar negara. Terima kasih, Pak. Oke, saya dengar tadi pertanyaannya. Cuman agak keputus ya, sempat keputus, sorry. Jadi ideologi buka itu iya, betul. Artinya kita fleksibel dengan situasi tertentu selama itu tidak melawan ketentuan yang ada. Ini misalkan ada perubahan teknologi yang disebut fleksibel itu begini contohnya. Ketika ada kemajuan zaman, kemajuan teknologi dari dunia manapun, bagiannya pun, manapun gitu ya. Kita tetap menerima karena itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Karena bahkan itu bisa membantu aktivitas kehidupan. Selama itu positif, maka kita bisa menerima perubahan itu. Tapi ketika kemajuannya itu tidak bisa kita ambil alih, kita tidak bisa kita tidak bisa satukan itu dengan Pancasila, maka kita tidak bisa menerima ideologi kemajuan itu. Yang disebut dengan disebut dengan fleksibel itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kita, tidak melanggar kemanusiaan, tidak mengurangi rasa persatuan, tidak mengurangi rasa musyawarah, bahkan keadilan. Tapi begini, ada yang bilang itu sangat melanggar. Kenapa, Mas? Ada orang yang tidak main handphone. Yang dilihat negatif-negatifnya. Ada orang yang mencaci maki dengan teknologi handphone. Ada orang yang
sudah tak lagi mau ngumpul-ngumpul sama-sama karena satu lah ya. Ada lagi orang yang hari ini menghilangkan nilai-nilai budaya karena handphone. Misalkan dulu orang mau syukuran itu dulu tetokin Assalamualaikum, selamat pagi, saya ada syukuran, nanti sore datang ke rumah saya atau besok datang ke rumah. Sekarang gara-gara teknologi pakai WA, grup semua, japri masing-masing. Ada daerah tertentu yang tidak mau menerima tentang itu, Mbak Kevin, Ayu, nggak mau menerima dia. Saya nggak mau diundang pakai handphone, maunya langsung. Kira-kira menurut kamu gimana itu pandangan kamu? Siapa yang salah? Kemajuan teknologi yang memegang prinsip efektivitas dan efisiensi waktu, atau etik? Mau yang mana yang didahulukan? Mau budaya yang didahulukan atau yang dikorbankan atau yang mana? Menurut saya itu sifat kembali karena Pancasila itu dia sifatnya adaptif, jadi harus bisa menerima perkembangan zaman. Selama itu kan membawa hal-hal yang positif juga, efektif dan efisiensi waktu tadi, Pak. Iya betul. Jadi yang dari cerita tadi ada satu daerah tertentu yang tidak mau pakai undangan digital, maka daerah tersebut sebenarnya nggak apa-apa. Saya syukur aja ada daerah yang masih begitu. Artinya kalau keterjangkauannya satu RT saja ya nggak apa-apa, diketok pintu ya. Tapi kamu bertetangga ngundangnya samping rumah, ngundangnya pakai WhatsApp ya sepertinya kurang etis. Sebenarnya ya menurut pandangan saya. Tapi tergantung bagaimana tata cara kita menyikapi situasi ini. Tetapi kita tidak boleh menentang teknologinya, kemajuan teknologinya selama tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan ajaran-ajaran yang lain pun kita boleh nggak Pak bersinergi dengan aliran-aliran paham-paham yang lain? Sangat boleh. Lah ekonomi kita liberal, kapital, selesai kita. Sama nilai-nilainya bisa bersinergi dengan kita dan tidak bertentangan dan memiliki cita-cita untuk kebaikan bersama, maka masih boleh. Kemarin harusnya ekonomi Pancasila pakai koperasi ya. Kita nggak boleh sebenarnya ada kayak semacam ada Alfamart, Indomart yang berdampingan, konsisten berdampingan gitu kan. Sebenarnya nggak boleh sebenarnya kalau kita ngikutin prinsip kita yang utuh menjadi ekonomi Pancasila seutuhnya. Jangan-jangan kita nanti kalau kayak gitu mirip dengan komunisme. Kita punya ciri sendiri tapi ideologinya tertutup. Kita boleh masuk nuansa ekonomi lain gitu dengan Pancasila. Misalkan contoh, saya pernah dengar si ekonom bicara di salah satu televisi tentang tidak boleh menjadi ideologi yang tertutup kesannya ketika kita memaksakan ekonomi Pancasila yang ada di Indonesia. Kita ini fleksibel, sesuatu yang saling menguntungkan satu sama lain. Memang betul, ada juga yang mengatakan Pancasila ini gabungan dari banyak ideologi. Ada sedikit agak kemana, agak ke kiri, agak ke kanan barangkali gitu ya. Agak, nggak apa-apa, itu ciri khas kita. Sehingga kita saat ini ya seperti ini, itu pilihan nenek moyang kita dulu. Pilihan para pendiri bangsa kita dulu yang memilih ideologi Pancasila menjadi bagian dari ideologi yang terbaik. Bagaimana kita mampu beradaptasi dengan dunia? Saat ini buktinya kita tidak mau akan kita tertutup. Kita bisa terbuka dengan semua orang dengan catatan prinsip-prinsip berpancasilanya tidak boleh dihilangkan. Tidak boleh gara-gara ada investasi di Indonesia, Cina misalkan investasi di Indonesia boleh. Tapi investasinya hanya sebatas ekonomi. Tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan kita.
Jangan sampai hanya karena investasinya melarang ibadah. Mall-mall rata-rata milik investor asing yang beragama mungkin tidak sama dengan kita. Tapi boleh nggak mereka punya masjid? Ada loh, mall ada masjidnya, Blok M aja ada masjidnya. Nuansa-nuansa itu nuansa-nuansa ke ideologi kita udah masuk. Kita boleh menciptakan itu gitu. Hanya sholat setelah jam ibadah gitu. Kan kayak gitu kan? Nggak boleh, abang nggak boleh abang kata. Abang nggak boleh juga ya lagi ajar nih. Nah kan, nanti nggak boleh jalan, nanti jalan-jalan lagi sini. Oke? Kayak gitu. Jadi nuansa-nuansa keislaman, nuansa-nuansa keagamaan masuk dalam situasi itu. Artinya nuansa religi memang itu punya kita gitu. Bahkan jangan sampai gara-gara investasi menyampingkan isu kemanusiaan. Jangan sampai ada perusahaan berdiri milik asing kemudian rasis, itu nggak boleh. Ini sudah prinsip-prinsipnya. Nggak boleh kehadiran kalian berinvestasi di Indonesia, nggak boleh bercita-cita untuk memecah belah bangsa. Nggak boleh gitu ya. Jadi semuanya seperti itu. Makanya kalau dalam belajar di Fakultas Ekonomi, saya pernah ngajar mata kuliah MSDN Internasional. Ketika bukunya saya baca, ternyata karyawan asing itu boleh ada di Indonesia, tapi ada porsinya, ada batas, ada jangka waktunya, gitu ya. Ada jangka waktunya, ada 6 bulan. Setelah 6 bulan dia harus mampu mengajarkan, mentransfer skill pada karyawan bawah, karyawan Indonesia, sehingga nanti pada akhirnya perusahaan itu tidak lagi memiliki kayak gitu-gitu sampai dipikirkan. Bayangkan kalau kita menjadi tertutup, tidak adaptif dengan situasi tertentu, maka kita ditinggal sama negara lain, gitu ya. Ini menurut pandangan saya. Terus di bidang budaya seperti apa Pak Hoiri? Ini orang perempuan, anak-anak remaja Indonesia saat ini suka sekali dengan K-pop ya namanya ya. Aliran musik ala Korea gitu kan. Setahu saya begitu ya. Saya nggak menyukai sih. Saya kalau joget ramean kayak gitu nggak seneng saya. Nyanyi ramean gitu nggak tahu vokal siapa yang bagus gitu. Ya Mas Zaki ya. Saya nggak suka saya. Mendingan suka dengerin suara Sule aja, nyanyi bagus sekali kayaknya. Jadi K-pop boleh nggak Pak? Selama menyukai, apa yang boleh dari K-pop dari Indonesia? Yang harus ditiru adalah kreativitasnya. Bahwa orang-orang kita satu saat harus punya kreativitas yang sama. Yang tidak boleh ditiru yang mana? Cara berpakaiannya, seakan-akan kamu Korea banget gitu. Jangan dong rambutnya Korea-Koreain, yang cowok. Pakaian stylenya sama, mencintai Korea. Ya jangan segitunya juga, itu namanya kalian benar-benar cinta banget terhadap dia. Nah, kalian harusnya gimana caranya ya? Siapa tahu muncul kreativitas baru dari kita dengan melihat musik Korea. Kenapa enggak dangdut aja kita mainkan kan? Ya. Lagi berjuang, lagi mau mengpatenkan dangdut itu, dan sudah diakomodasi oleh pemerintah ya. Lagu dangdut itu akan dijadikan milik Indonesia. Dia luar biasa itu, luar biasa pokoknya. Nah, kita dukunglah Rhoma Irama, Raja Dangdut. Abang, ayo belajar. Abang mah kalau ayam ngajar kayak gitu deh. Mau boleh ikut, duduk di bawah aja. Ada pertanyaan sampai sini? Makasih Mbak Kevin Ayu. Tapi diam ya. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Izin Pak. Oke, silakan. Halo Pak. Ya silakan bertanya. Halo. Kan abang, bentar. Izin tanya Pak. Silakan Mas. Oh iya. Pak, menurut Bapak
apa sih penyebab masih banyak orang yang mencoba buat mengganti ideologi Pancasila itu sama ideologi lainnya. Kemudian boleh nggak apabila pemerintah itu suatu saat nanti mengambil kebijakan untuk memusnahkan kelompok tersebut untuk melindungi ideologi Pancasila meskipun bertentangan dengan HAM, Pak? Terima kasih. Bisa nggak sih pemerintah itu merubah ideologi gitu ya? Yang boleh dirubah itu sistem pemerintahan. Kalau menurut saya sistem pemerintahan dulu kita pernah jadi apa? Sistem pemerintahan menurut saya masih boleh dirubah. Mau presiden itu dipilih kayak bangsa saat itu. Menurut saya, tapi dasar negara nggak boleh dirubah. Ya katakanlah rumah kamu yang sudah dibangun kokoh bisa menampung 5 orang keluarga kecil kamu itu, dirubah dasarnya, yang terjadi robohin dulu yang ada, dibangun lagi. Kalaupun dibangun lagi belum tentu seindah dan sekokoh yang ada. Kalau roboh artinya banyak korban di situ. Banyak yang dihilangkan. Jangan-jangan satu saat kita benar-benar terpisah. Papua negara mana menjadi bagiannya sendiri-sendiri. Itu yang kita tidak mau. Kalau sistem pemerintahan sepertinya sangat ideal untuk saat ini ya. Tapi yang pengalaman atau sejarah pernah bercerita tentang terjadi. Kita pernah menjadi parlementer, betul? Pernah sekarang presidensial. Ini sejarah. D6 siapa sih D6? Kalau misalkan kita ganti maka kita akan hancur gitu. Akan hancur. Nah, bagaimana Pak kelompok-kelompok yang ingin berupaya untuk mengganti ideal gini. Kenapa HTI itu dibubarkan? Bukan karena organisasi kelompok, tapi cita-citanya yang kita hentikan. Cita-citanya menggantikan ideologi Indonesia, sehingga itu yang harus dibubarkan, dan undang-undang memungkinkan untuk membubarkan. Jangan di sini. Nggak boleh. Nah, sedangkan seperti FPI seperti apa? Sama. FPI juga punya cita-cita, pelan-pelan memiliki cita-cita untuk mau dalam ADART-nya itu menempatkan Pancasila. Ini yang pindahin dulu nih, anak ini. Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi ormas-ormas di Indonesia itu boleh seperti nggak boleh mengambil alih posisi negara. Ada polisi kok bertindak sendiri gitu. Biasanya ormas tersebut kayak gini-gini nih.
ngincer warteg ini biasanya ya kan. Di daerah ada aja video-video yang dihajar sama dia gitu, dirusak. Tuhan itu nggak pernah mengajarkan kita tentang kerusakan, itu nggak benar sama dia. Gitu kan, biasanya ada nih gitu. Untungnya sudah dibubarkan kan. Jadi kita berpuasa insya Allah damai. Dan semoga ormas yang kayak gitu, ormas itu boleh ada, tapi nggak boleh memiliki cita-cita yang berbeda dengan negara. Indonesia punya pasukan Banser itu lebih banyak daripada TNI Banser itu. Banser itu lebih banyak daripada TNI, tapi sedikit pun tidak pernah bercita-cita untuk membubarkan, untuk bertentangan dengan negara. Bahkan mengambil alih posisi TNI nggak pernah. Bahkan ini diakui dunia. Saya bukannya membela ya. Muhammadiyah juga sama, organisasi besar. Punya cita-cita dalam membentuk karakter bangsa kita di bidang kemuhammadiyahan. Tidak pernah bercita-cita untuk keluar dari zona NKRI. Karena mereka ormas yang dihormati dan dijadikan rujukan dalam mengambil keputusan di Indonesia. Seperti itu. Jadi ormasnya boleh dibubarin, ya boleh kalau memang bertentangan. Bahkan undang-undang ormas itu kan di zamannya SBY. Tahun 2013 disahkan undang-undang ormas yang lama ya. Tapi dengan undang-undang ormas itu HTI nggak bisa dibubarkan. Karena undang-undang ormas yang lama di zamannya SBY itu seperti pasal-pasalnya karet-karet gitu. Pasal-pasal karet-karet yang misalkan